spirulina ini very powerful karena memang dia bisa digunakan untuk stunting gitu ya. Terus juga diabetes, dan ternyata salah satu solusinya juga spirulina. Dan sebagai anak bio, gimana ya saya bisa berkontribusi, saya coba kembangin gitu. Dan saya yakin bahwa ini akan bermanfaat bagi banyak hal, dan saya kembali ke desa saya. Perkenalkan, nama saya Fala Siva. Saya selaku co-founder dan juga director di PT Alga Bioteknologi Indonesia atau Albitek. Kami beralamat di Gunung Pati, tepatnya di Jetis, Kelurahan Cepoko, Semarang. Jadi Albitek kami adalah petani, makhluk yang tidak terlihat secara kasat mata. Dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kami petani spirulina. Fokus kami adalah mengembangkan bisnis spirulina, jadi kami dari proses budidaya sampai dengan menjadi produk jadi, seperti itu. Jadi dia ganggang yang berwarna hijau kebiruan yang bisa digunakan untuk banyak hal. Karena latar belakang saya dulu adalah aktivis, jadi saya aktivis lingkungan yang dulu kami berpikir gitu ya, gimana berkontribusi untuk Indonesia gitu. Terus salah satu saya ketemu spirulina, saya jatuh cinta sekali, karena spirulina bisa mewujudkan mimpi saya untuk berkontribusi. Karena ternyata spirulina ini bisa digunakan untuk pangan, pakan, maupun digunakan untuk sebagai pupuk gitu. Terus kemudian dari situ, dari praktikum kita hanya kecil-kecil ya, skala 1 liter, 2 liter. Saya mulai mengembangkan lagi skala di kosan. Jadi di kosan ini saya kembangin kurang lebih sekitar 15 liter, kemudian naik terus sampai 1 meter kubik gitu ya. Dan di situ saya melihat ada peluang bahwa ternyata ini adalah pertanian berkelanjutan. Jadi pertanian yang bisa kita kembangkan bersama-sama dan bisa menjadi rahmat ya. Kalau di agama saya rahmatan lil alamin. Jadi bisa menjadi rahmat bagi semua makhluk gitu. Dari situ kemudian saya kembali ke desa. Jadi saya orang lokal asli di Gunung Pati, bangun pertanian spirulina gitu untuk bisa juga ngembangin masyarakat sini, dan tentunya untuk menjadi solusi terutama tentang ketahanan pangan dan juga pakan. Kita ketahui bahwa sekarang kita krisis pangan ya. Krisis pangan ini salah satunya kalau dilihat harga pangan yang mahal itu pasti adalah protein. Jadi kalau misal di pakan kita lihat kalau harga pakan berprotein tinggi itu harganya pasti mahal. Pangan kita lihat kayak harganya yang tidak stabil ya, daging dan teman-temannya. Kemudian protein nabati juga gitu ya. Sedangkan di spirulina itu punya cakupan tadi gitu. Nah itu memotivasi saya untuk gimana ya caranya untuk ya, si spirulina ini bisa untuk mewujudkan tadi ketahanan pangan dan pakan. Jadi bukan hanya pangan ya. Karena kalau harga pakan kita mahal, otomatis pangan kita juga mahal. Gitu. Jadi kalau dua-duanya balance gitu ya, harga pakannya murah, otomatis ayamnya lebih murah. Ya kan? Kalau harga pangannya murah, otomatis secara kesehatan lebih bagus. Kami di Albitek percaya bahwa kalau kita tidak bisa memproduksi sel yang baik, maka kita tidak akan bisa menghasilkan manusia yang lebih baik. Jadi kalau bicara soal alga, kami sebenarnya petani mikroalga. Jadi mikroalga jenisnya spirulina. Spirulina itu cyanobacteria atau bakteri mirip tumbuhan gitu. Jenis yang kami kembangkan ini Spirulina platensis, air tawar gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman mungkin cek di reference, spirulina itu asalnya dari air laut ataupun air payau. Tapi kami kembangkan di air tawar karena letak kami pun di Gunung Pati, artinya bukan di wilayah pesisir. Nah untuk manfaatnya sendiri ada banyak gitu. Spirulina ini punya kandungan protein yang tinggi, 70%. Dan 1 gram itu setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Jadi bisa dibayangkan sangat banyak rich nutrition, asam amino, beta karotin gitu ya, dan vitamin serta mineral yang ada di dalamnya. Biasanya kalau untuk manusia sendiri digunakan untuk suplemen, itu bisa untuk mengobati berbagai penyakit degeneratif. Jadi untuk jantung, kemudian untuk diabetes, darah tinggi gitu ya. Yang kedua juga biasanya para remaja dan ibu-ibu itu pasti tahu spirulina untuk masker ya. Jadi untuk biar mereka glowing istilahnya gitu. Jadi spirulina ini bisa mempercantik luar dalamnya imunnya sehat gitu ya, tapi dia juga tetap cantik gitu. Terus kalau bicara yang ketiga itu adalah untuk tanaman ataupun hewan. Jadi karena spirulina ini bisa digunakan sebagai pupuk gitu ya, dan juga bisa digunakan untuk pakan. Kalau koi, kalau teman-teman pecinta koi itu biasanya tahu kalau spirulina ini salah satu digunakan untuk color enhancer. Kalau untuk pupuk itu bisa mempercepat proses pembuahan.
Alga sering dibilang sebagai lumut itu sesuatu yang biasa di kami, karena kita pun di sini selalu dibilang oh itu yang budidaya lumut gitu ya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa kami berbeda gitu. Kalau lumut itu bentuknya biasanya filamen. Jadi kalau spirulina ini sel. Jadi kalau kita pegang gitu ya, itu bentuknya dia memang sel gitu ya. Dia tidak berlendir. Jadi kalau istilahnya cara membedakan sederhananya ya kalau dipegang dia nggak lengket. Kalau lumut itu lengket. Kalau di tangan tuh nggak enak gitu. Kalau alga biasa aja karena dia juga dibudidayakan dalam pH yang basah. Artinya pristine ya. Kalau basah berarti otomatis makanya bagus untuk banyak kan, untuk tanaman, untuk tumbuhan gitu. Jadi perbedaannya di situ. Sedangkan kalau lumut itu biasanya malah kalau di beberapa budidaya gitu ya, mereka justru bagaimana caranya hilang gitu. Tapi kalau mikroalga, dia digunakan sebagai pakan alami. Jadi justru dia sumber protein pertama yang ada di dunia, itu bisa dibilang spirulina. Ngomongin spirulina ya, budidaya kami cukup cepat dibandingkan mungkin budidaya yang lain. Misalnya kalau ngobrolin legum atau pertanian lain itu kan butuh 1-2 bulan ya baru bisa panen dapat buah. Kami 7 hari sekali, jadi kami hampir setiap hari panen. Terus kalau bicara perawatannya juga sederhana. Karena dia sebenarnya cuma butuh air dan karbon dioksida dan juga nutrisi tentunya. Nah, untuk karbon dioksida, kita nih, saya lagi bernafas ya. Ketika saya bernafas, dia ngambil karbon dioksida saya. Dia melakukan fotosintesis dan dia menghasilkan oksigen. Selama proses itu dia bisa tumbuh. Nah, ngomongin perawatannya, paling kalau airnya berkurang, kita tambahin air saja. Tapi kuncinya cuma satu sih, budidaya spirulina, bahagia gitu. Kalau orangnya stres mood, nggak bisa gitu. Jadi makanya di tempat kami harus terus bahagia gitu. Sederhana sih sebenarnya. Saya bilang Indonesia ini harusnya jadi produsen spirulina terbesar ya di dunia, dan saya masih optimistik terhadap itu. Kalau bicara apa yang membedakan, tentunya kita cuma punya 2 musim ya. Terus kemudian secara suhu sebenarnya. Budidaya spirulina itu yang penting suhunya gitu. Kalau suhunya itu nggak stabil, kita biasanya di angka 28 sampai 33 gitu ya. Di rentan seperti itu, kalau misal terlalu dingin atau terlalu panas, dia juga nggak bisa. Karena apa? Karena dia butuh suhu yang stabil juga. Ya, kalau di spirulina pasti ada tantangannya ya, terutama ketika musim hujan gitu. Salah satu yang menjadi tantangan kita di musim hujan itu ada namanya rotifera. Nah, rotifera ini biasanya mereka makan si alganya gitu. Untuk mengendalikannya juga sebenarnya sederhana gitu ya. Yang penting nggak ada air hujan yang langsung masuk ke mikroalga gitu ya. Maka itu sebenarnya bisa dihindari gitu ya. Jadi dalam proses budidaya ini biasanya dari bibit kita kasih air ya 1:1, nunggu 7 hari, kemudian kita panen. Panen nanti bentuknya kayak sludge, jadi bentuknya kayak lumpur. Kita panen pakai mesin panen, hanya pakai kain mesh. Kemudian kita ambil sludge-nya itu, kemudian kita kurangin airnya. Nah, mengurangin airnya itu sebenarnya kalau di lab sih namanya centrifuge, tapi kami sebutnya dewatering untuk mengurangin airnya. Dari pengurangan air itu, kemudian nanti bentuknya kayak kue. Nah, kue ini kemudian nanti kita press. Setelah di-press, kemudian kita oven. Kita ngovennya di suhu 70, kemudian kita grinding, jadi kita powder. Dari powder inilah bisa buat apa saja yang kita inginkan. Jadi di Albitech kami punya berbagai produk, kami bagi menjadi 3. Yang pertama itu superfood, yang kedua skin food, yang ketiga adalah natural food, atau biasanya itu untuk feed ya. Sertifikasi kalau kita mengacu dari SNI di spirulina sendiri gitu ya. SNI spirulina juga dibagi grading ini. Di Albitech kita sekarang punya produk superfood, kami punya suplemen, kami punya produk powder, jadi bentuknya powder yang biasa digunakan untuk pencampur smoothies, jus gitu ya. Terus kita punya ekstraknya juga, ekstraknya berbentuk biru, namanya vicocyanin gitu ya. Kita punya kopi, ini kopi pertama dengan spirulina gitu ya. Jadi kopinya tuh protein kopi, jadi untuk relaksasi setelah teman-teman olahraga. Kemudian kita punya biskuit juga, biskuit spirulina gitu ya. Ini juga kita untuk penggalakan untuk bagaimana menangani stunting gitu ya. Kalau untuk skin food, untuk skincare kita punya Spiruglow. Kemudian untuk yang fit kami punya Koito, koi nomor 1. Jadi untuk koi yang untuk pewarnaan dan juga untuk bulking. Tapi di sisi lain Albitech juga fokus ke carbon capture. Saat ini kami mengembangkan namanya alga capture, yaitu untuk mengcapture mikroalga, terutama mengcapture flue gas ataupun dari perusahaan-perusahaan yang punya karbon dioksida dimasukkan ke proses budidaya. Sekarang kalau dilihat pola konsumen kita semuanya sudah mengarah ke kesehatan dan juga ngomongin soal sustainability. Nah, di situ kita melihat peluangnya banyak banget gitu, karena alternatif protein itu juga belum banyak di Indonesia gitu.
Kalaupun masuk spirulina, biasanya malah spirulina dari luar. Jadi potensinya tuh masih banyak gitu. Kami yakin bahwa spirulina ini akan menjadi masa depan. Makanya kami punya tagline ya, kalau di Albitech adalah from local farm to global market. Meskipun kami di lokal, di pelosok Gunung Pati, kami yakin bahwa kita akan menjadi pionir untuk industri mikroalga di dunia. Kalau untuk pemasaran, sejauh ini kami di lokal dan juga kami sudah mulai melakukan berbagai marketing di internasional. Kalau di lokal, kami biasanya di toko-toko organik ya, jadi bisa di beberapa toko organik, di toko-toko besar, kami sudah tersebar di sana gitu. Di marketplace, kami juga teman-teman bisa cek di Albitech Official Store. Kemudian kalau untuk di internasional, saya aktif untuk mengikuti exhibition di internasional. Terakhir saya di Afrika. Kita sedang penjajakan juga untuk ekspor ke Afrika. Kalau sudah kami lakukan ekspor gitu ya, itu misal di Vietnam dan juga di Korea seperti itu. Kalau teman-teman pengen belajar soal pertanian berkelanjutan, teman-teman pengen belajar soal spirulina gitu ya, teman-teman pengen belajar soal bisnis, pengen belajar soal sertifikasi, pengen belajar soal apapun lah yang kita punya gitu ya. Kita di sini di Albitech nggak pelit ilmu ya, karena kita tahu bahwa ilmu tuh harus segera dikasih lah ke orang gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk berkunjung ke Albitech ataupun bisa cek di sosial media kita, terutama di Instagram itu @spirulina_albitech. Kemudian kita punya juga di TikTok sama @spirulina_albitech. Kalau di LinkedIn teman-teman bisa cek di Albitech aja gitu. Di Facebook page Alga Bioteknologi Indonesia gitu ya. Dan kalau pengen nyobain gimana manfaat spirulina buat teman-teman, itu bisa cek di official store Albitech gitu. Baik di marketplace, baik di toko hijau maupun toko oranye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capku.